Ketidaksadaran Dewa di dalam gubuk. Di waktu Dewi tolongin Dewa, kini menjadi konflik dan menjadi momok terbesar di keluarga Dewa. Dewa yang merasa bingung karena tidak sadar dan tidak merasa melakukan apa-apa dengan Dewi. Tetapi kini Dewi menuntut kepada Dewa agar Dewa bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan kepada Dewi. Benarkah Dewa telah melakukan hal yang tidak sewajarnya seperti itu? Ataukah ini hanya rencana busuk dari Dewi agar supaya Dewa tidak lepas dari kaitan Dewi tentunya? Jangan skip videonya dan silahkan subscribe jika Anda suka dengan video dan berita ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesehatan selalu serta dilancarkan atas segala usaha kita tentunya ya. Amin ya robbal alamin. Baik, jumpa lagi dengan kami Nirwana, yang mana Nirwana ingin selalu memberikan berita-berita terbaru seputar sinetron Buku Harian Seorang Istri. Dan bagi Anda yang tidak mau ketinggalan berita-berita terbaru seputar sinetron Buku Harian Seorang Istri, silahkan di subscribe dulu. Yuk kita langsung bongkar aja apa yang sebenarnya terjadi. Kasus berduaan di dalam gubuk pasca Dewi selamatkan Dewa dari hanyutnya Dewa ketika tolongin Mama Farah. Kini kasus ini pun mulai mengembang dan menjadikan Dewa tidak tenang ketika berada di dalam rumah. Dewa pun selalu kepikiran dan Dewa pun merasa tidak yakin bahwa Dewa telah melakukan hal yang senonoh seperti itu. Ketika di rumah, Nana pun sempat menanyakan kepada Dewa, kok bisa Mas Dewa tiba-tiba bisa minggir ke tepi sungai, padahal kan waktu itu Mas Dewa lagi pingsan. Apa jangan-jangan ada yang nolongin? Kata Nana. Pertanyaan yang diajukan Nana itu pun membuat Dewa gugup dan susah untuk menjawabnya. Karena Dewa takut kalau Nana sampai tahu bagaimana. Dan rasa yang paling takut dan paling ditakuti oleh Dewa adalah Nana akan tinggalkan Dewa. Dan di tengah malam pun akhirnya Dewa pun bangun lalu mendirikan sholat, dan serta di situ pun Dewa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajukan satu permintaan. Di dalam doa Dewa pun meminta agar jangan Dewa dipisahkan dengan Nana. Dewa siap menerima risiko sesuatu apapun yang bakalan ia tanggung, asalkan Dewa jangan pisah dengan Nana. Begitu doa yang diucapkan Dewa. Dan perasaan takut dan hilaf itu selalu menghantui Dewa. Hingga di suatu ketika Nana hendak jemput Mama Farah dari rumah sakit, Dewa pun ingin mengantar Nana. Dan di suatu jalan akhirnya dengan dadakan Dewa mengerem itu mobil, kemudian Dewa pun langsung peluk Nana. Melihat gerak-gerik Mas Dewa belakangan ini akhir-akhir banyak sekali perbedaan, kata Nana. Dan kali ini pun Nana pun curiga kepada Dewa kalau Mas Dewa itu menjemputkan sesuatu yang belum sempat diobrolkan bersama dengan Nana. Lalu tak sadar oleh Dewa, meneteslah air mata Dewa dari matanya. Tetesan air mata Dewa itu takut bahwa Dewa akan berpisah dengan Nana jikalau Nana tahu kejadian ini yang sebenarnya. Dan di episode kali ini pun Nirwana akan bocorkan ya, bahwa yang sebenarnya adalah Dewa itu tidak melakukan apa-apa. Dan semua ini, kejadian yang terjadi di dalam gubuk itu adalah rekayasa belaka dari Dewi, yang mana Dewi telah menaruh perasaan cinta kepada Dewa. Dan hingga pada akhirnya berbagai cara ia lakukan demi untuk mendapatkan Dewa. Bahkan cara yang keji seperti itu pun dilakukan oleh Dewi demi mendapatkan Dewa, yang mana Dewi pura-pura
telah berhubungan dengan dewa, dan kesempatan ini pun akan dijadikan momen dan sebagai tuntutan untuk dewa dari Dewi bahwa dewa dan Dewi telah melakukan hubungan, yang dimana di dalam hubungan ini Dewi pun meminta pertanggungjawaban dari dewa, minta dinikahi. Dan di seketika itu pun Dewi berjanji bahwa aku akan temui kamu lagi dewa, dan jikalau aku sudah temuin kamu, aku nggak bakalan lagi lepasin kamu dewa. Dan hingga pada akhirnya terlihat oleh dewa yang sedang membagi-bagikan brosur jualan produk. Ditambah lagi di situ ternyata ada dewa. Momen ini pun dijadikan cari-cari perhatian dan simpati Dewi kepada dewa. Hingga akhirnya Dewi pun berinisiatif untuk menjadi pelanggan pertama yang membeli produk tersebut. Hingga pada akhirnya terlihat dewa pun sangat senang karena produknya sudah ada yang membeli. Tetapi ini semua di luar dugaan dewa. Ternyata yang membeli itu adalah Dewi. Ketika melihat wajah Dewi ada lagi di depan dewa, dewa pun sangat kesal. Dan sempat terucap di hati dewa, kenapa Dewi ini selalu ada di mana-mana aja, gak pernah jauh dari aku, dan bagaikan hantu yang di mana-mana aja ada. Oke, kali ini Nirwana telah bongkar alur cerita yang sebenarnya. Fix ya bahwa dewa itu tidak melakukan apa-apa, dan semuanya ini adalah inisiatif dari Dewi dan fitnah belaka, dimana jauh-jauh hari Dewi telah diam-diam menyukai dewa di kala waktu ikut pertandingan MMA waktu itu. Oke, mungkin itu dulu berita yang dapat disampaikan. Terima kasih atas partisipasinya, atas supportnya kepada kami, dan kami mohon maaf atas segala kesalahan ataupun kekurangan, ataupun juga banyak-banyak salah dalam penyampaiannya. Akhirnya kami Nirwana pamit undur diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.